Timnas spesialis laga terakhir. Hasil kurang memuaskan diterima tim nasional Indonesia U17 di ajang Piala Dunia. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Garuda Muda hanya dapat menahan imbang Panama dengan skor 1-1. Sempat tertinggal di babak pertama, Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-54 berkat gol dari Arkan Kaka. Dari hasil ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga dengan koleksi 2 poin di bawah dari Maroko dan Ekuador. Bagaimana melihat peluang Timnas Junior Indonesia untuk bisa lolos ke babak knockout Piala Dunia U17? Berikut ulasannya di Bola Go. Sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a diss. Timnas Junior Indonesia di bawah arahan pelatih Bima Sakti sebenarnya telah mendapatkan hasil yang memuaskan di pertandingan perdana grup A melawan Ekuador. Timnas U17 berhasil menahan pola serangan masif Ekuador yang bermain lebih dominan. Walau sempat unggul 1-0 melalui tendangan Arkan Kaka, skor 1-1 pun berakhir pada laga perdana tersebut. Di laga kedua yang berlangsung kemarin, Timnas kembali harus bermain imbang melawan Panama dengan skor sama kuat 1-1. Tim asuhan Bima Sakti ini sebenarnya telah menguasai permainan sejak awal laga. Namun Panama yang bermain lebih terbuka berhasil menciptakan gol pembuka. Barulah di babak kedua skuad Garuda menyamakan kedudukan. Laga terakhir melawan Maroko pun akan menjadi laga terakhir tim Garuda Muda di fase grup. Timnas diwajibkan untuk menang besar agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Apalagi laga lain di grup A akan mempertemukan Ekuador melawan Panama yang kemungkinan besar akan dimenangkan Ekuador. Jika skuad Bima Sakti dapat mencuri 3 poin, otomatis peluang Garuda Muda meniti sejarah akan terbuka lebar. Laga terakhir memang menjadi kuncian jika para pemain muda Indonesia ingin mengharumkan nama bangsa. Apalagi di laga melawan Maroko nanti akan didukung ribuan supporter timnas yang ingin tim kebanggaannya melaju ke babak berikutnya. Arkan Kaka sebagai pengoleksi 2 gol pun dipastikan ingin terus mencetak gol di kandang sendiri. Jika kita melihat tradisi timnas Indonesia di seluruh ajang, memang timnas Indonesia menjadi tim yang paling sering membuat pendukungnya berharap-harap cemas sampai laga akhir. Contohnya pada kompetisi AFF U23 bulan Agustus lalu, Garuda Muda yang tergabung di grup B harus menunggu sampai laga terakhir melawan Timor Leste untuk memastikan lolos ke babak berikutnya. Dengan status runner-up di ajang tersebut, timnas Indonesia justru melangkah ke final setelah mengandaskan timnas Thailand di babak semifinal dengan skor 3-1. Meski gagal menjuarai Piala AFF tahun ini, timnas yang tidak menargetkan masuk ke final pun hanyalah kalah selisih 1 gol di babak adu penalti melawan Vietnam. Di ajang kualifikasi Piala Asia tahun 2022 pun, timnas Indonesia yang tergabung di grup A bersama Yordania, Kuwait, dan Nepal pun harus menunggu sampai pertandingan terakhir melawan Nepal untuk lolos ke Piala Asia 2023. Pada pertandingan tersebut, Witan Sulaiman dan kawan-kawan menggulung Nepal dengan skor 7-0. Timnas lolos dengan status runner-up terbaik di ajang tersebut. Adapun di ajang kualifikasi Piala Asia U23, Garuda Muda yang tergabung di grup K harus menunggu sampai laga akhir melawan Turkmenistan sebelum memastikan diri menjadi juara grup K. Bahkan di pertandingan sebelumnya di fase grup ini, Indonesia berhasil mengacak-ngacak pertahanan Cina Taipei dengan skor 9-0. Sebagai catatan, tim nasional Indonesia memang cukup sering lolos dari babak grup. Namun di fase berikutnya, timnas terkadang mengalami kesulitan dalam menghadapi lawan yang berbeda di fase grup lainnya. Di ajang Piala Dunia U17 ini, peluang timnas Indonesia untuk lolos pun benar-benar akan diuji di laga terakhir. Jika Indonesia berhasil menang melawan Maroko, maka 1 tiket ke fase 16 besar pun akan terbuka lebar. Bagaimana prediksimu? Akankah timnas U17 Indonesia akan lolos dari grup A Piala Dunia? Tulis tanggapanmu di kolom komentar. Ajang Piala Dunia U17 menjadi ajang hadirnya pemain bertalenta dari dalam negeri. Selain nama Arkan Kaka, nama Amar Berkic dan Welber Jardim pun menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Jelas saja, Welber adalah salah satu pemain muda yang bermain di Sao Paulo, Brazil.
sedangkan Amar bermain untuk Hoffenheim di Liga Jerman. Selain itu, ada pun nama Ikram Al-Ghifari yang bermain dengan sangat baik menjaga gawang Indonesia, khususnya pada laga melawan Ekuador. Dengan total 5 penyelamatan gemilang di laga perdana timnas, Ikram diprediksi akan menyusul nama-nama seniornya di U23 seperti Hernando Ari dan Adi Satrio. Kemampuannya memang belum teruji di level klub, namun Ikram dan skuad Garuda Muda lainnya jelas akan jadi penerus untuk bangsa Indonesia di seluruh ajang sepak bola yang dihadapi timnas ke depan. Dengan kesempatan emas berlaga di Piala Dunia usia dini akan menjadi modal besar untuk kualitas permainan serta mental setiap pemain untuk melaju ke timnas senior 2-3 tahun ke depan. Itulah ulasan tim nasional Indonesia hari ini. Terima kasih untuk kamu yang telah menonton konten ini sampai selesai. Dukung terus timnas Indonesia dengan terus memberikan komentar positif di konten kami. Salam Bola Go. I guess you're trying to stay strong.